Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang glukoma dalam mata kuliah keperawatan medikal bedah. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Leni Ramadhani Fatona 18022, yang kedua Ridlo Arifah Rida 18032, yang ketiga Salis Nur Hanafi 18034, yang keempat Titis Prabawati 18037. Langsung saja masuk ke pengertiannya. Glukoma itu sendiri adalah suatu penyakit yang memberikan gambaran klinik berupa peninggian tekanan bola mata, penggaungan pupil syaraf optik dengan defek lapang pandang mata. Glukoma adalah kelompok penyakit mata yang ditandai dengan berkurangnya lapang pandang akibat kerusakan saraf optikus. Kerusakan ini berhubungan dengan peningkatan TiO yang terlalu tinggi. Masuk ke etiologinya, penyebabnya tergantung dari klasifikasi glukoma itu sendiri, tetapi pada umumnya disebabkan karena aliran aqueous humor terhambat yang bisa meningkatkan tekanan intraokuler. Faktor-faktor risiko dari glukoma adalah yang pertama, umur, yang kedua, riwayat anggota keluarga yang terkena glukoma, yang ketiga, tekanan bola mata atau kelainan lensa, dan yang keempat, obat-obatan. Glukoma itu sendiri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada glukoma sudut tertutup. Glukoma akut hanya terjadi pada mata yang sudut balik mata depannya memang sudah sempit dari pembawaannya. Jadi, ada faktor predisposisi yang memungkinkan terjadinya penurunan sudut balik mata depan. Selanjutnya ada glukoma kongesif akut. Seseorang yang datang dalam fase serangan akut glukoma memberikan kesan seperti orang yang sakit berat dan kelihatan payah. Mereka diantar oleh orang lain atau dipapah. Penderita sendiri memang kepalanya karena sakit, kadang-kadang pakai selimut. Selanjutnya, ada glukoma sudut terbuka. Hambatan pada glukoma sudut terbuka terletak di dalam jaringan trabekulum sendiri. Aqueous humus dengan leluasa mencapai lubang-lubang trabekulum. Tetapi sampai di dalam trabekulum, celah-celah trabekulum yang sempit hingga aqueous humor tidak dapat keluar dari bola mata dengan bebas. Selanjutnya, ada glukoma sekunder. Glukoma sekunder itu adalah suatu jenis glukoma yang timbul sebagai penyulit penyakit intraokuler. Masuk ke klasifikasinya, glukoma dibagi atas glukoma primer, sekunder, dan kongestinal. Yang pertama, glukoma primer. Pada glukoma primer, tidak diketahui penyebabnya. Didapatkan bentuk yang pertama ada glukoma sudut tertutup yang terdiri dari closed angle glukoma, akut kongestil glukoma. Sedangkan yang kedua ada glukoma sudut terbuka, yaitu yang terdiri dari open angle glukoma dan chronic simple glukoma. Selanjutnya ada glukoma sekunder. Glukoma sekunder timbul sebagai akibat penyakit lain dalam bola mata, disebabkan oleh yang pertama, kelainan lensa, yang kedua, kelainan uvea, yang ketiga, trauma, yang keempat, pembedahan, yang kelima, penyebab glukoma sekunder lainnya, seperti rebois iridis, akibat rebois vena retinal sentral. Yang kedua, penggunaan kortikosteroid topikal berlebihan. Selanjutnya yaitu ada glukoma kongestinal. Glukoma kongestinal primer atau glukoma infantil, glukoma yang bertalian dengan kelainan kongestil lainnya. Masuk ke manifestasi klinis. Yang pertama, nyeri pada mata dan sekitarnya, orbita, kepala, gigi, dan telinga. Yang kedua, pandangan kabut, melihat halo sekitar lampu. Yang ketiga, mual, muntah, dan berkeringat. Yang keempat, mata merah, hiperemia konjungtiva, dan siliar.
virus edema kornea, balik mata dengan jangkal mungkin tidak ditemui pada glaukoma sudut terbuka. Pupil lebar lonjong, tidak ada refleks terhadap cahaya. Dan yang terakhir, TiO meningkat. Masuk ke patofisiologis. Tingginya tekanan intraokular tergantung pada besarnya produksi humor equus pada badan siliari dan mengalirkannya keluar. Besarnya aliran keluar humor equus melalui sudut balik mata depan juga tergantung pada keadaan kanal scalum dan keadaan tekanan epiklera. Tekanan intraokuler dianggap normal bila kurang dari 20 mg. Pada pemeriksaan dengan tonometer Zoid atau aplati, jika terjadi peningkatan tekanan intrakuli lebih dari 23 mg, diperlukan evaluasi lebih lanjut. Secara fisiologis, tekanan intraokuli yang tinggi akan menyebabkan terhambatnya aliran darah menuju serabut saraf optik dan ke retina. Iskemia ini dapat menimbulkan kerusakan fungsi secara bertahap. Masuk ke pathways-nya, yaitu usia lebih dari 40 tahun, mengalami diabetes mellitus, kortikosteroid jangka panjang, akan menjadi miopia, maka akan menyebabkan trauma kepala dan menimbulkan dua, yaitu ada obstruksi jaringan trabekuler dan peningkatan tekanan vitreous. Sedangkan yang obstruksi jaringan trabekuler itu akan menimbulkan hambatan pengaliran cairan humor aqueous dan akan menimbulkan TiO, maka akan muncul masalah keperawatannya yaitu nyeri. Selanjutnya ada menimbulkan juga glaukoma. Maka di TiO itu akan menimbulkan gangguan syaraf optik. Tentunya akan menimbulkan lagi perubahan penglihatan perifer dan akan muncul dua masalah keperawatan. Yang pertama ada gangguan syaraf persepsi sensoris penglihatan dan yang kedua akan timbul masalah keperawatan ansietas. Lanjut yang sebelah kanannya yaitu ada peningkatan tekanan vitreous, yaitu akan menimbulkan pergerakan iris ke depan, akan menimbulkan TiO dan akan menyebabkan glaukoma. Lalu di TiO itu akan timbul tindakan operasi, maka akan muncul masalah keperawatan kerusakan pengetahuan. Lanjut, yang selanjutnya ada penata laksanaan. Yang pertama yaitu ada laser trabekuloplasti, yaitu tindakan ini dilakukan dengan lokal anestesi untuk membuat lubang di jaringan trabekuler untuk membuka sudut, untuk mempermudah aliran keluar aqueous humor. Yang kedua, operasi filtrasi. Jenis ini meliputi trefinasi, sklerotomi atau sklerotomi dengan membuat saluran dari ruang anterior ke luar subkonjungtiva. Yang ketiga, laser iridotomi atau iridotomi perifer. Kedua prosedur ini mengurangi tekanan dengan mengeluarkan bagian iris untuk membangun kembali outflow aqueous humor. Yang terakhir yaitu ada sikloritoterapi. Tindakan ini secara permanen merusak sel dalam badan selier dengan menurunkan produksi aqueous humor. Selanjutnya ada non-medis. Yang pertama ada supresi pembentukan humor aqueous. Yang kedua, fasilitasi aliran keluar humor aqueous. Yang ketiga, penurunan volume corpus vitreum. Dan yang terakhir ada miotic, midriatic, dan cycloplegic. Dari glaukoma itu sendiri akan menimbulkan komplikasi, yaitu kebutaan dapat terjadi pada semua jenis glaukoma. Penutupan sudut akut adalah suatu kedaruratan medis. Agen topikal
yang digunakan untuk mengobati glukoma dapat memiliki efek sistemik yang merugikan, terutama pada lansia. Efek ini dapat berupa perburukan kondisi jantung, pernapasan, atau neurologis. Selanjutnya masuk ke pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, kita bisa menggunakan kartu mata Snellen atau tes ketajaman penglihatan dan sentral penglihatan. Mungkin terganggu dengan kerusakan kornea, lensa, atau vitreous humor, kesalahan refleksi, atau penyakit syaraf atau penglihatan ke retina atau jalan optik. Yang kedua, lapang penglihatan. Penurunan mungkin disebabkan oleh CSV, massa tumor pada hipofisis atau otak, karotis atau patologis arteri serebral atau glukoma. Pengukuran tanografi, yaitu mengkaji intraokuler atau TIO, normalnya itu 12-25 mHg. Terus selanjutnya ada pengukuran gonioskop, yaitu membantu membedakan sudut terbuka dari sudut tertutup glukoma. Selanjutnya yaitu ada tes provokatif. Digunakan dalam menentukan tipe glukoma jika TIO normal atau hanya meningkat ringan. Terus ada pemeriksaan oftalmoskopi, yaitu mengkaji struktur internal okuler, mencatat atrofi lempeng optik, papiledema, peredaran retina, dan mikroaneurisma. Selanjutnya ada darah lengkap atau lead, menunjukkan anemia sistemik atau infeksi. Selanjutnya kita bisa menggunakan EKG, kolesterol serum, dan pemeriksaan lipid, yaitu untuk memastikan aterosklerosis PAK. Terus yang terakhir yaitu ada tes toleransi glukoma, yaitu menurunkan adanya diabetes mellitus. Ya, itu tadi pemaparan materi tentang glukoma dari kelompok 7. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.